kelompok 5A ingin menampilkan hasil video penyuluhan tentang materi stunting. Adapun saya Muhammad Rizky Sera Maulana, NIM 113 sebagai dokumentasi. Saya Delvia, NIM 115 sebagai fasilitator 1. Saya Dara Resfazilianti dengan NIM 121 sebagai presentator. Dan saya Yana Kilomapita dengan NIM 103 sebagai moderator. Saya Linus Budai dengan NIM 125 dengan sebagai fasilitator yang kedua. Saya Andi Naryanti dengan NIM 107 sebagai audiens. Saya Dila Indah, NIM 117 sebagai audiens. Saya Rifani dengan NIM 105 sebagai audiens. Saya Salsa Nabila dengan NIM 119 sebagai audiens. Saya Mesya Dupanamita dengan NIM 109 sebagai audiens. Saya Rizka Amelia dengan NIM 123 sebagai audiens. Saya Nia Mariana dengan NIM 111 sebagai audiens. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas keberkahan dan rahmat dari beliau kita semua dapat berkumpul di sini pada hari ini. Sebelumnya terima kasih pada ibu-ibu semua karena telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami semua dari mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk melakukan edukasi terkait stunting pada anak. Sebelumnya perkenalkan saya Yana Kilomapita sebagai moderator yang akan memenuhkan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya rekan saya Dara Resfazilianti bisa dipanggil Dara sebagai presentator. Saya Delvia sebagai fasilitator 1. Saya Linus Budai sebagai fasilitator yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yana Kilomapita sebagai moderator yang akan memenuhkan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya rekan saya Dara Resfazilianti bisa dipanggil Dara sebagai presentator. Saya Delvia sebagai Posisi Sera Maulana sebagai dokumentasi. Ibu semua, ini kami ada pretest yang berisi beberapa pernyataan. Kepada ibu-ibu semua, boleh tolong diisikan. Untuk waktu diskusinya sekitar 5 menit. Baik, kepada teman-teman fasilitator, boleh tolong dibacakan. Ibu semua, untuk waktunya sudah selesai selama 5 menit. Apakah ibu-ibu semua sudah selesai mengisi pretestnya? Sudah. Baik, jika sudah selesai, kepada teman-teman fasilitator boleh tolong diambilkan kembali. Baik, terima kasih pada ibu-ibu semua karena sudah mengisi pretestnya. Baik, ibu-ibu semuanya, kita langsung saja masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh rekan saya Dara. Baik, sembari rekan saya Dara menyiapkan peralatan untuk penyampaian materi kepada teman-teman fasilitator, boleh tolong diberikan listnya. Dara, boleh langsung saja untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dara Resfazilianti, bisa dipanggil Dara. Saya sebagai presentator pada pagi hari ini. Baik, di sini saya mengajak ibu semua untuk mengenal apa itu stunting, apa bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang stunting, ibu semua di sini sudah tahu belum apa itu stunting? Baik, kepada ibu siapa? Ibu Dela. Oke, pada ibu Dela. Stunting itu kondisi ya, bukan? Oke, benar ibu. Stunting itu lebih kurang seperti itu ya. Jadi saya jelaskan kembali ya ibu. Jadi stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat karena kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Anak yang stunting biasanya memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dari anak seusianya.
Tapi perlu yang kita pahami ya Ibu, stunting itu bukan hanya tentang tinggi badan. Jadi bisa dalam berupa kesulitan dalam belajar, mudah sakit karena adanya daya tahan tubuh yang lemah, dan saat dewasa nanti produktivitasnya bisa menurun dan mempengaruhi masa depannya. Jadi stunting ini seringkali dimulai sejak dalam kandungan dan puncaknya terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak, mulai dari masa kehamilan sampai usia 2 tahun. Oke, Bu, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda stunting. Ibu-ibu di sini sudah tahu belum apa tanda-tanda stunting? Baik, kepada Ibu, siapa Ibu? Ibu Siti. Oke, Ibu Siti silahkan. Pendek bukan? Tanda-tandanya pendek ya Bu? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Jadi benar yang dikatakan Bu Siti, salah satunya ciri-ciri anak stunting adalah tinggi badannya lebih pendek dari anak seusianya. Selanjutnya ada juga berat badan yang tidak naik sesuai dengan pertumbuhan usia anak. Lalu ada wajah terlihat lebih muda dari usianya, sering sakit dan lemas, tidak aktif atau jarang bersosialisasi. Prestasi belajar menurun karena daya pikir yang terganggu. Baik Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, ada nggak anak Ibu di sini yang mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan? Ada anak saya itu pendek. Oh, baik Ibu, boleh ya Ibu untuk berkonsultasi kepada dokter mengenai ciri-ciri anak Ibu tersebut. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat ya Ibu. Baik Ibu semuanya, kita lanjut ke penyebab stunting. Dan Ibu di sini tahu nggak apa aja penyebab stunting? Silahkan Ibu, siapa namanya? Ibu Rizka sepertinya tidak mau makan makanan sehat. Ya benar sekali Bu Rizka, salah satu penyebab stunting adalah kekurangan gizi. Ada beberapa faktor, yaitu faktor sejak dalam kandungan. Ibu hamil yang kekurangan gizi atau tidak rutin periksa kehamilan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Dan yang kedua yaitu pemberian ASI dan MPASI yang tidak tepat. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI MPASI yang tidak bergizi lebih mudah mengalami stunting. Selanjutnya yaitu infeksi dan sanitasi yang buruk. Anak yang sering terkena diare atau cacingan akibat lingkungan yang kotor juga berisiko mengalami stunting. Dan yang terakhir, pola asuh dan pengetahuan orang tua. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi anak juga mengalami penyebab utama. Jadi, Ibu sekalian, kita harus mengetahui penyebab stunting mulai dari dalam kandungan ya Ibu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak stunting. Ibu sekalian, stunting ini bukan hanya berdampak pada masa kecil anak, tapi juga mempengaruhi masa depannya. Dampaknya antara lain yaitu dampak fisiologis, anak sulit tumbuh, perkembangan otak terganggu, dan saat dewasa berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Sangat mengerikan ya Ibu. Selanjutnya yaitu psikologis, anak stunting cenderung sulit berkonsentrasi dan prestasinya kurang di sekolah. Dan yang terakhir yaitu sosial ekonomi, produktivitasnya menurun saat dewasa dan bisa mempengaruhi pada kesejahteraan keluarga dan negara. Ternyata stunting ini juga berpengaruh pada ekonomi ya Ibu. Oke, tadi yang saya jelaskan ada pengertian, dampak, penyebab, dan yang lainnya. Di sini kita lanjut ke poin yang paling penting yaitu pencegahan stunting. Jadi, stunting itu bisa dicegah sejak dalam kandungan. Yaitu ibu hamil harus periksa ke puskesmas, makan makanan bergizi dan cukup protein, minum tablet tanpa darah secara teratur. Jadi ibu selama kehamilan harus rutin ya ibu makan bergizi dan jangan lupa minum tablet tanpa darahnya ya. Baik. Oke, selanjutnya pencegahan stunting setelah bayi lahir, yaitu berikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Setelah itu berikan MPASI yang kaya protein seperti telur, ikan, ayam, dan susu. Tapi jika ibu ini merasa kalau ayam itu mahal, bisa loh ibu ganti protein itu dengan tahu dan tempe. Selanjutnya pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan rutin datang ke posyandu. Jadi ibu semua jangan takut ya untuk mengimunisasi anaknya. Oke, selanjutnya lingkungan yang bersih dan sehat. Gunakan jamban yang sehat, cuci tangan pakai sabun, pastikan air minum dan makan yang bersih. Jadi ibu di sini harus mengedukasi anak-anak ibu jika pulang bermain nih dari luar. Jadi kalau sebelum makan cuci tangan dulu, sebelum masuk cuci tangan dulu. Oke ibu semuanya? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita cegah stunting mulai dari rumah kita sendiri. Jangan biarkan anak-anak kita kehilangan masa depannya hanya karena kurangnya gizi dan pengetahuan. Di sini saya memiliki sedikit jargon nih. Jadi Bapak Ibu ketika saya bilang cegah stunting, Bapak Ibu jawab anak sehat, keluarga sejahtera, bangsa kuat. Oke Bapak Ibu, apakah mengerti? Mengerti. Oke, saya mulai ya. Cegah stunting
semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dara atas bimbingan materinya. Nah, sekarang kepada ibu-ibu semua, apakah ada yang memiliki pengalaman tentang stunting boleh disampaikan? Nanti akan dibantu jawab oleh rekan saya. Baik, Ibu. Baik, pada Ibu boleh diperkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalkan saya Ibu Cindy. Jadi saya di sini akan menceritakan pengalaman. Nah, kan saya itu mempunyai anak ya. Usianya itu 2 tahun. Tapi aku mengalami ciri-cirinya itu seperti yang sudah dijelaskan adik mahasiswa tadi. Nah, kalau udah umurnya 2 tahun itu apakah masih bisa diperbaiki jika dia mengalami stunting? Baik, terima kasih kepada Ibu Siti atas pertanyaannya. Nanti akan dibantu jawab oleh rekan saya. Dan kepada ibu-ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya dan dulu dirinya? Baik, terima kasih mahasiswa. Perkenalkan saya Ibu Nia. Di sini saya mau bertanya, apa sih penyebab stunting itu? Apa bisa disebabkan karena faktor keturunan dari orang tua atau lingkungan? Baik Ibu Nia, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya akan dijawabkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya yang ingin menjawab. Baik, kepada Levinus dipersilakan. Baik, saya menjawab dari pertanyaan itu. Apakah sulfit bisa diperbaiki setelah anak berusia di atas usia 2 tahun? Jawabannya sulfit sulit diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun. Karena itu pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Baik, terima kasih Levinus atas jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada lagi yang menambahkan jawaban dari Levinus? Izin menambahkan Mudianto. Jadi Ibu, stunting itu benar yang dikatakan teman saya bahwa itu sulit untuk diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun karena pencegahannya harus dilakukan sejak dini, terutama dalam 10 hari pertama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa diperbaiki. Terima kasih. Pada Dara atas jawabannya. Selanjutnya pada Ibu Siti, apakah jawaban dari rekan saya Levinus dan Dara tadi bisa diterima dan dimengerti? Baik, bisa diterima, adik. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari ibunya tadi kepada rekan saya yang juga dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibunya, yaitu pertanyaannya, apa penyebab anak mengalami stunting? Apakah faktor dari orang tua atau lingkungan? Nah, di sini penyebab stunting pada anak bisa berasal dari berbagai faktor Ibu. Yang Ibu jelas tadi itu termasuk faktor-faktornya, baik dari orang tua, lingkungan maupun faktor lain yang bersangkutan, yang berkaitan. Nah, untuk faktor orang tua atau keluarga, di sini faktor yang pertama itu gizi Ibu saat Ibu hamil. Ibu hamil yang kekurangan gizi atau anemia berisiko melahirkan bayi dengan berat badan BBLR yang bisa berkembang jadi stunting. Nah, adapun tinggi badan Ibu. Ibu dengan tinggi badan 145 cm beresiko melahirkan anak yang juga pendek. Itu anak pendek kan tadi sudah dijelaskan teman saya, itu termasuk stunting. Nah, adapun faktor lingkungan, yang pertama itu sanitasi dan air bersih. Lingkungan yang kotor menyebabkan infeksi berulang seperti diare dan cacingan yang mengganggu penyerapan gizi. Adapun akses layanan kesehatan, nah di tempat Ibu apakah ada akses layanan kesehatan kayak mengadakan posyandu? Ibu nanti bisa ikut itu ya Ibu untuk mengurangi penyebab terjadinya stunting. Nah, adapun faktor lainnya seperti penyakit infeksi berulang. Anak yang sering sakit seperti TBC, diare, infeksi saluran pernafasan bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, yang terakhir kurangnya stimulasi. Anak yang kurang stimulasi atau kasih sayang juga bisa mengalami keterlambatan tumbuh kembang Ibu. Nah, Ibu harus bisa yang terakhir kurangnya stimulasi.
anak yang kurang stimulasi atau kasih sayang terhadap orang tuanya bisa mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu bisa memberikan kasih sayang terhadap anak ibu yang lebih supaya kita bisa mengurangi penyebab stunting terhadap anak-anak. Baik, itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada Delvia atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Ibu Mia, apakah sudah bisa dimengerti dari penjelasan rekan saya tadi, ataukah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, sudah bisa dimengerti. Jadi faktor dari orang tua tadi merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Iya, Ibu. Terus kembali Ibu. Bu semua, di sini kita akan melakukan kegiatan evaluasi terkait materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Kepada ibu-ibu semua, apakah ada yang bisa mengulang kembali terkait materi yang sudah dipahami tadi? Baik Ibu, dipersilakan tolong memperkenalkan dirinya dulu. Oh ya, perkenalkan nama saya Ibu Andina. Nah, jadi tadi stunting itu gangguan tumbuh kembang yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang ya. Iya. Oke, terus ada faktor penyebabnya itu juga karena faktor keluarga dan lingkungan serta penanganannya bisa atau pencegahannya bisa dengan memberikan stimulasi atau kasih sayang kepada anak-anak gitu ya. Iya. Baik Ibu, di sini kami akan membagikan post-it yang bisa Ibu isi. Untuk waktu pengisiannya itu sekitar 5 menit. Baik, kepada rekan saya boleh tolong membagikan. Baik ibu-ibu semua, untuk waktunya sudah 5 menit. Apakah ibu-ibu semua sudah selesai mengisinya? Sudah. Dan pada teman-teman fasilitator boleh diambil kembali posternya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu, dengan selesainya pengisian poster tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan kita pada hari ini. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada ibu-ibu semua, tolong jangan pulang dulu. Setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi ya Bu. Baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga